أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. ويا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني
ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله يا الله يا الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا في الله أنزلنا الله بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله يا الله يا الله أغثنا لأجل الله وكن عوننا في الله أنزلنا الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن النبي محمد Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjutan dari pelajaran bulan yang lalu. Seingat-ingat ana, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat pelajaran yang 1 bulan lalu tentang orang-orang yang berilmu agama hanya bisa menyampaikan dakwah agama, hanya bisa nasihatin orang dalam ilmu agama, dalam majelis ilmu agama, dalam ceramah agama, sementara dia sendiri tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Memang patut dimaklumi, setiap orang yang berilmu belum tentu dapat mengamalkan seluruh ilmu yang diketahui. Tapi sekalipun demikian, ada tuntutan syariat agama bagi orang yang berilmu untuk bisa mengamalkan, terutama apa yang jadi perbuatan dia dalam keseharian yang diamalkan dasarnya ilmu dengan penuh keikhlasan, itu yang lebih pokok disampaikan. Sebab ibarat tanggung jawab
tidak ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat muslimin, di mana ilmu yang disampaikan tadi kita amalkan dan masih berlangsung sampai saat sekarang ini. Itu lebih diutamakan disampaikan dalam majelis-majelis ilmu agama maupun dalam khutbah Jumat atau ceramah keagamaan. Adapun ilmu-ilmu yang memang belum kita amalkan kemudian kita sampaikan, tuntutan tetap ada dari Allah taala, di mana apa yang kita sampaikan tadi ya selayaknya bagi orang yang memang bakal mendapat keselamatan di akhirat kelak untuk bersegera mengamalkan apa yang disampaikan di halayak ramai yang dia belum berkesempatan untuk mengamalkan ilmu tadi, cepat diamalin sekuat tenaganya. Adapun sekarang penyampaian dan penyampaian tok tanpa pengamalan, itulah yang diancam oleh Rasulullah SAW, yang kelak orang-orang semuanya itu akan masuk neraka jahanam dan disaksikan oleh manusia-manusia yang hidup di alam dunia pada saat itu, yang mendengar ceramah-ceramah mereka dalam urusan agama. Itu dia si alim, itu dia tuh mubarik, itu dia tuh ustaz, itu dia tuh habib tuh. Ya, tukang nasihatin orang, nyatanya dia sendiri masuk neraka jahanam. Tuh akibatnya. Lebih baik makhluk di dunia ketimbang makhluk di akhirat. Sebab makhluk di dunia bisa ketolongan. Tapi kalau makhluk di akhirat, siapa yang mau nolongin ente? Lihat. Kalau makhluk di dunia ketolongan, tapi kalau makhluk di akhirat enggak ada yang bisa nolongin ente. Di padang mahsyar nanti disebutin fulan bin fulan, tukang nasihatin orang, tapi nyatanya perbuatannya bertolak belakang, hanya bisa menyampaikan tapi tak ada pengamalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keadaan yang demikian, ya, lanjutan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa ala kulli hal, pada pokoknya begini aja deh kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Falladzi ya'lamu wa la ya'mal, orang yang berilmu ya, tapi belum ngamalin, berilmu tapi belum ngamalin, atau berilmu tidak ngamalin. Ya, ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu akibatan, lebih terpuji perjalanannya, lebih baik keadaan dirinya, lebih beruntung pada akhirnya. Lihat, kan bulan yang lalu keterangan begitu udah selesai ya, yang nggak hadir bulan lalu nggak apa-apa, sekarang dengerin yang ahli aja. Ya, ibarat makanan tinggal seperempat, udah sedikit tapi berkah. Ketimbang 3/4 nggak kebagian, yang ada lo habisin. Kan begitu, makanan begitu juga. Kebagian separuh, udah yang ada aja sarang separuh, nggak usah yang punya orang ente perengutin sementara ente nggak mau ambil orang sarang separuh dong, kan bisa begitu. Nah ilmu begitu juga, yang bulan lalu nggak kebagian tapi sekarang dapat, masih alhamdulillah masih dapat. Nah kata Habib Abdul Haddad, keadaan pada pokoknya orang yang berilmu tapi belum ngamalin atau tidak mengamalkan ilmunya, masih mending nasibnya, masih mending dirinya, masih mending ukurannya. Ada ilmunya tapi tidak ngamalin. Lihat, ente belajar, ngaji, pintar-pintar, asal tahu aja. Asal, orang sekarang kan umumnya asal tahu. Orang sekarang ngaji umumnya asal tahu aja, udah. Pengamalan, ntar. Belum suci aneh, tolong belum suci. Ya, orang sekarang umumnya ngaji, asal tahu. Gitu, ngamalin ntar belakangan kode umur 67. Keburu perang lagi, bodoh. Asal udah tahu. Nah, orang yang ada ilmu dan tidak mengamalkan dari ilmu yang diketahui, masih mending nasibnya, masih mending keadaannya. Tuh, minal ladzi la ya'malu wa la ya'lam, daripada orang yang la ya'malu wa la ya'lam, ngamalin kagak, ilmunya kagak. Oh gitu. Orang yang ada ilmunya seperti kita yang kumpul di majelis ilmu, kan belum tentu ilmu yang didapat itu bisa kita amalkan. Ngerti ya? Nah, keadaan orang-orang yang kumpul di majelis ilmu yang tukang ngaji tapi pengamalannya belum ada, lebih utama, lebih mulia, lebih bagus nasibnya kelak di akhirat ketimbang orang yang tidak ada mengamalkan sesuatu dan nggak tahu ilmu. Paham tuh maksudnya? Lebih mending. Kok bisa mending begitu? Kan ancaman ilahi ada, ancaman lain lagi. Tuh, lihat, orang yang berilmu tapi belum sempat mengamalkan atau tidak mengamalkan, pada masanya dapat hidayah taufik untuk dia amali ilmu yang diketahui, sehingga dia kembali kepada ilmunya dan dilaksanakan, udah tahu ilmunya, tahu jalan. Tuh, nggak bedanya orang jalan dari sini ke Monas. Tadi ya, dia bukan supir, semen sering bonceng sama supir, lihat jalan ini, oh ini jalan Senopati, oh ini jalan Linggarjati, apaan kan jalan apaan aja. Tuh, ngerti ya? Paham ente? Nah, dia lebih mending tahu jalan ketimbang ente yang nggak pernah kenal Monas. Paham ente? Ketimbang ente nggak kenal Monas. Nah, orang kenal Monas, saya mau sehari-hari dia tahu gang mana aja, tanah bang, tanah tinggi dia tahu. Dia tahu aja. Orang punya mobil Corona. Tahu aja jalan.
Dan dia bukan supir, dia bukan supir, temen tahu jalan ke sana kemari. Keadaan orang tadi yang tahu jalan tapi bukan supir ya, lebih utama, lebih mending ketimbang orang yang tahu Monas boleh dengar, nggak tahu jalan. Bapak misal, ini nggak misal pulang, nggak paham pulang, paham nggak? Nah, orang yang berilmu tapi tidak ngamalin ilmunya, ya lebih terpuji keadaan dirinya ketimbang orang udah nggak ngamalin, nggak tahu ilmu lagi. Tuh, udah ngamalin nggak tahu ilmu. Nah, orang nggak tahu ilmu, dia mau ngamalin pakai apa? Sementara orang lain tadi ilmunya ada, ngamalinnya belum. Atau dikagak amalin pada masanya, taufik dapat, tenaga dari Allah Taala, dia mengamalkan ilmu tadi karena sudah ada ilmunya, dijalani dengan ilmunya. Tuh, beda tuh antara orang berilmu yang tidak mengamalkan dengan orang yang nggak ngamalin dan juga nggak ada ilmu, beda jauh. Tuh, kata Abdullah Haddad, tuh begitu ya, wala kulli hal faladhi ya'lamu wa la ya'mal. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan, ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan, jauh lebih terpuji nasibnya, dia lebih bagus dirinya minal ladina la ya'mal wa la ya'lam, ketimbang orang yang enggak ngamalin, enggak ada ilmu lagi, udah ngamalin kagak, ilmunya kagak. Tuh, Ustaz, gimana Ustaz sekarang orang? Tuh orang ngamalin Masya Allah, ya bayang, zakat, puasa, haji, ilmunya kagak. Buat apaan buang-buang duit? Buat apaan? Mendingan gue ilmu kagak, duit kagak. Jangan. Duit kagak, ilmu kagak kan celaka. Warubama galal gail memang la yaqil. Barangkali juga atau ada kemungkinan ada orang yang ngomong kepada orang yang enggak ada akalnya. Ngerti ya? Agama selalu bicara tentang urusan akal ya. Sebab pemberian Allah Ta'ala yang amat sangat tersempurna dari semua pemberian Allah Ta'ala adalah akal manusia. Dengan akal dia bisa menerima beban-beban agama. Dengan akal dia bisa beroleh derajat dari satu tahap ke tahapan yang berikutnya, hanya dengan akal. Nah, ada orang yang mengatakan, kata Allah, mungkin juga bisa terjadi orang berkata kepada orang yang nggak ada akalnya. Biasanya orang ngomong sesuatu umumnya orang yang nggak ada akalnya. Ya, orangnya ngomong apaan kek, ngomong sesuatu tuh dilihat siapa di antara jamaah nih, kampung mana nih, daerah mana nih yang nggak ada akalnya. Tuh guru agama masuk ke situ, orang-orang yang nggak ada akalnya. Tuh guru-guru agama masuk orang yang nggak ada akalnya, jadi ngaco ngomong. Apa itu? Ngomongnya jadi ngaco. Kalau ngomong ngaco, orang yang nggak ada akalnya tahu nggak tuh guru ngaco? Nggak tahu, diajarin yang kagak. Umumnya gitu guru-guru agama buaya gitu masuk ke kampung-kampung yang orang wah nggak ada akalnya nih, enak nih dibohongin. Pakai nasihat, pakai ilmu macam-macam. Udah, lihat, si guru tahu nih orang nggak ada akalnya, nggak ada akalnya, jadi gampang dimasukin. Tapi orang yang ada akalnya nggak dengan mudah diberikan ajaran, nggak dengan mudah diberikan pelajaran, tak didengarin, dilihat, dibuktikan betul atau tidak. Kan begitu orang yang ada akalnya. Nah, ada orang yang buat akal ngomong yang nggak ada akalnya. Alah, al-kutubu katsiratun, kitab-kitab udah banyak. Tuh, ini orang yang ada akalnya ngomong sama yang nggak ada akalnya. Kitab-kitab udah banyak, wa fiha ghunyatun wa kifayah. Udah cukup, kitab udah banyak, udah cukup mau ngapain lagi? Kan begitu. Orang ini ada akalnya, ngomong sama yang nggak ada akalnya. Kitab-kitab tuh udah banyak. Ya, ibaratnya karangan-karangan manusia besar-besar ulama tuh hebat-hebat udah banyak, kitab udah cukup udah. Kan begitu. Wala faidata. Jadi al-kutubu katsiratun, kitab udah banyak dah, kitab-kitab udah banyak. Tuh. Wa fiha ghunyah wa kifayah, udah cukup deh kitab. Wala faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Karena kitab-kitab udah banyak, la faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Karena kitab udah banyak, udah memadai dalam urusan ilmu apaan saja, enggak perlu lagi ngarang-ngarang, enggak ada manfaatnya lagi. Wala faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman, udah enggak perlu lagi kayak ngarang-ngarang lagi lo. Lihat kitab udah banyak kalau mau ngarang-ngarang. Lihat. Kan sekarang kan banyak pengarang-pengarang, ya ulama-ulama abad 10, abad 11, abad 12, abad 13, sampai abad 14 pengarang-pengarang dari ulama-ulama solihin masih keluar begitu. Sementara ada orang yang ada akalnya ngomong sama yang nggak ada akalnya. Ngomong seperti apa? Kitab udah banyak, kitab udah banyak, udah cukup, segala persoalan sudah ada, nggak perlu lagi, nggak manfaat ngarang-ngarang kitab zaman sekarang ini. Tuh, kata orang yang ada akalnya kepada orang yang nggak ada akalnya. Nah, fahadal gael, kata Habib Abdullah bin Haddad, fahadal gael, orang yang ngomong semacam ini, wa in asoba fi gauli, sekalipun ucapan itu benar dengan mengatakan inna fil kutubi ghunyatan wa kifayatan, bahwasanya kitab-kitab itu sudah cukup, udah banyak, buat apa lagi kayak ngarang-ngarang. Ucapan dia benar, kitab ini udah banyak. Ya, permasalahan apapun ada, buat apa ngarang-ngarang lagi. Nah, orang ini sekalipun benar ucapannya, kitab ini sudah banyak. Nggak perlu kitab-kitab lagi deh.
Tapi fagot akhta'a fi qaulihi la fa'idata li tasnifin fi hadzal zaman. Tapi dia salah dalam ucapan dia, tidak ada manfaat dalam mengarang kitab-kitab pada zaman ini. Paham omongannya? Kitab udah banyak, oh iya, nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Itu udah cukup apa yang ada. Orang itu benar ucapannya, kitab itu sudah banyak. Tuh, tapi salah dia dalam mengatakan nggak ada faedah. Zaman ini orang ngarang-ngarang kitab. Salah dia ngomong begitu. Kalau faedah tadi kitab-kitab itu udah banyak, benar. Tapi dengan menganjutkan kalimat-kalimat tadi, ini zaman ini nggak perlu dikarang-karang kitab baru lagi, salah dia, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggak bedanya guru, ya orang ngajar jangan fanatik, bu guru jangan fanatik. Itu ucapan benar, tapi salah. Ucapan benar tapi salah. Guru banyak ngaji siapa aja, di sono hadir. Ucapannya benar ya, benar, tapi salah. Sama orang yang ada ilmunya salah. Paham ya? Salah. Ngaji siapa aja yang kayak fanatik sama guru, salah. Ucapannya benar tapi salah. Kalau gitu setiap pengajian itu mesti hadiri. Nggak bisa begitu, orang yang ada ilmu. Kau bodoh. Tuh, bodoh ente. Banyak guru nggak? Banyak guru. Majelis taklim banyak nggak? Ente mau hadirin tiap majelis taklim? Ntar dulu, orang yang ada ilmunya berpikir 2 kali. Nggak bisa. Sekalipun itu majelis ilmu agama, tidak bisa aku datang ke tempat itu. Kenapa nggak ada? Kok nggak bisa ente? Ente ilmu ente menyenter. Nggak benar nih guru ajarannya. Nggak benar ini. Tuh, orang yang ada ilmu. Makanya orang-orang yang nggak ada ilmu tuh lebih mudah mendatangi daerah-daerah kampung-kampung yang orang-orangnya umumnya nggak ada akalnya, masuk tuh omongan yang kagak-kagak. Tuh makanya mudah-mudahan tapi harap murid-murid aneh mudah-mudahan nggak bisa ketipu deh, mudah-mudahan kalau masih ingat nasihat anak selama 5 tahun setengah aneh ngajar, mereka ingetin terus, ingat dipakai. Allah Ta'ala pelihara, tidak bisa ente ditipu manusia, nggak bisa ente ditipu manusia. Nggak bisa ente, kalau ente bilang nggak bisa. Tapi kalau ente sudah melupakan nasihat-nasihat anak selama 5 tahun setengah, ya sudah, neraka ya ente lupa, jangan mugi guru, neraka ente lupa. Sallallahu Muhammad. Begitu kata Abdullah Haddad ya. Faqad ata'a fi qauli, salah orang tersebut dalam ucapannya, la fa'idata li tasnifin fi hadzal zaman. Enggak ada faedahnya. Ya, Sallallahu Salim dia ngarang pada zaman ini enggak ada faedahnya. Keinget aneh dulu, ingat banget waktu kurang lebih 8 tahun yang lalu waktu aneh pertama kali bukan ngarang, nyusun ilmu nahwu, ilmu sorof, orang kata enak yang kagak-kagak. Alah, soal ini sih. Dia enggak bisa. Begitu mulu. Waktu pertama aneh nyusun nahwu, nyusun sorof tuh, udah 8 tahun yang lalu enggak salah. Ini apa ini karang? Udah ada semuanya. Emang semuanya udah ada. Emang lo bisa bikin sendiri? Semuanya ilmu yang dikarang ulama udah ada belum? Udah ada. Yang kagak ada tuh zaman Imam Syafi'i. Tuh emang diciptakan, namanya menciptakan ilmu tadi. Dia menciptakan. Adapun orang sekarang bukan menciptakan, menukil apa yang ada, diberikan jalan kemudahan sehingga dari abad ke abad orang itu semakin mempelajari ilmu-ilmu agama. Aneh gak pikir ya, tapi dulu pernah aneh tantang. Waktu buku aneh keluar 1 juz ilmu nahwu, orang kata ilmu macam-macam. Ya kita masih muda kan, wajar nafsu masih gedean, ya. Nafsu apa aja kan waktu muda masih gede, wajar tekolap gitu. Baik, gua stop ngarang sekarang. Lu terusin nggak? Gua tunggu sekarang. Gua nggak ada ngomong barang satu. Iya, ini kok gua dulu kebangetan dihinain tuh suka aneh nantang. Udah kebangetan dihinain, nantang, nggak mikir 2 kali. Nggak mikir 2 kali, udah nantang orang jangan mikir 2 kali nanti. Udah nantang orang jangan mikir 2 kali. Cara apapun juga, terjang terus. Nggak bisa pakai tangan, pakai kaki, kaki nggak bisa tidur. Tangan kagak, kaki gagal, ngapain? Mulut inti kan masih tajam. Inti nggak sanggup orang dengan badannya karena dia pintar, karena dia jago, karena dia kuat, karena dia serak. Mulut inti tajam sama Allah Ta'ala. Mulut inti tajam inti. Bodoh adek. Itu dia ngaji semen kumpul doang, ngamalin kagak. Mawi hadir, Mawi. Uang yen hadir. Uang yen. Salim. Tuh. Jadi kenapa? Nah, jawaban Habib Abdullah bin Haddad, li'anna lil qulub milan bi hukmil jibillah ila kulli jadid. Kesimpulannya, karena hati seseorang itu ya ada kecenderungan, ada kecintaan di dalam kata-kata ya, dalam hal-hal yang baru. Ya, hati seseorang itu ya Allah Ta'ala kasih itu ada kecintaannya kepada hal-hal yang baru. Tuh, jadi orang salah, benar tapi salah. Dia ngomong kitab-kitab udah banyak, nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Ucapan kitab-kitab sudah banyak, betul, tapi dianggap nggak ada faedahnya, nggak perlu lagi ngarang-ngarang, salah. Kenapa demikian? Sebab kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya hati manusia itu ada punya sifat kecenderungan untuk melihat hal-hal yang baru. Paham tuh omongan tuh?
Ya. Nah, pengertian baru ini mesti diperjelas. Baru dalam pengertian agama bukan ilmunya yang baru. Oh ya, bukan ilmunya yang baru. Ilmu-ilmu ulama yang sudah ada baku, ilmu syariat agama udah baku, sampai kiamat tetap begitu. Yang baru bagaimana? Metode dalam penyampaian dakwah agama, metode dalam memberikan jalan kemudahan dalam ilmu-ilmu agama, ulama-ulama dibutuhkan tuh untuk mempermudah dan mempermudah. Paham itu? Inilah yang disebut reformasi, pembaharuan. Bukan pembaharuan yang dimaksud oleh orang-orang sekarang. Agama dibikin gampang dalam pengertian salah. Tuh, banyak orang pintar sekarang, doktor, insinyur, profesor, yang disebut dengan reformer tuh, pembaharu dalam agama. Nggak ada agama yang diperbaharui. Tuh, agama baku. Adapun yang dimaksud dalam tajdid tadi, ya pembaharuan tadi, ya pembaharuan dalam metode. Kalau dulu orang dakwah nggak pakai speaker, capek, kerongkongan hampir kering, dia punya urat sampai 3 biji keluar nggak balik lagi. Nah, sekarang metode ada, ya. Melalui ilmu-ilmu pengetahuan dunia dan ilmu pengetahuan agama yang sedang berkembang dalam bentuk metode tadi, ulama-ulama di akhir mencoba dengan metode-metode yang ada. Kok begitu dakwahnya cara begini. Itulah pembaharuan tadi, bukan ilmu agama diperbaharui. Lihat pakai pendapat-pendapat orang-orang baru, bukan begitu. Jadi kita kalau ada pendapat orang yang baru-baru, tinggal lakum dinukum waliyadin. Tuh, lihat. Itu yang ngerti itu ya. Sallallahu Wa'adhan, dan juga fallahu yuntiqu ulama'a kulli zamanin bima yuwafiqu ahlahu, lihat hikmah ilahiyah. Ya, dengan adanya ulama-ulama yang mengarang ilmu demi ilmu dari satu jurusan ilmu kepada jurusan ilmu lain, bidang-bidang ilmu demikian keadaannya, kan ulama-ulama Allah Ta'ala pelihara keluar tuh blang. Nah, kitab-kitab dari ulama sebelumnya dilihat sulit. Nah, ilmu yang ada pada ilmu ulama-ulama dari abad ke abad memandang ini sulit, harus dipermudah, dibikin karangan baru lagi mempermudah apa yang telah ada. Nah, hikmah ilahiyahnya fallahu yuntiqu ulama'a kulli zaman, Allah Ta'ala mewahyukan gitu. Yuntik asal kata mengajak bicara, kalau kita ngasih ilham. Loh, ngelihat mewahyukan bakal rasul, bakal nabi. Ini Allah yuntik ulama'a kulli zaman, nah Allah Ta'ala ya memberikan ilham. Tuh, ngelihat pada ulama-ulama per zaman. Tuh, per zaman. Jadi Allah Ta'ala kasih ilham nih ulama-ulama. Tuh, begitu ulama memandang keadaan, dakwahnya harus begini. Ulama memandang kitab-kitab terlalu sulit untuk manusia sekarang, dibikin kitab baru lagi untuk memudahkan ilmu yang pernah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Itulah manusia-manusia mulham. Tuh, manusia-manusia yang beroleh ilham dari Allah Ta'ala begitu. Makanya langkahnya sulit ditebak. Langkah manusia-manusia mulham sulit dilacak. Mubalik begitu juga langkahnya. Kebaca lebih dulu, belum jalan udah kebaca. Gimana jalan? Emang ketahuan becap. Tapi kok manusia-manusia mulham nggak bisa dilacak, tidak bisa dilacak, nggak bisa. Nah, ulama-ulama itu Allah Ta'ala berikan ilham per zaman begitu caranya. Terus bima yuwafiqu ahlahu, sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisi mesti begini. Ilham datang kepada ulama-ulama tadi, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Ilmunya dan didapat ilham ngajarin begitu. Dia berubah, dibikin karangan baru untuk memudahkan ilmu yang telah ada. Gitu ya, jelas ya. Subhanallah. Wattasonifu tablughul amakinal ba'idah. Karangan itu bisa mencapai ke daerah-daerah yang amat jauh dan luas. Watabqa ba'da mautil alim, dan ilmu yang disampaikan melalui karangan tadi tetap setelah matinya orang yang berilmu tadi, tetap setelah matinya orang yang ahli ilmu. Karangannya keluar bebas ke 3/4 negara, kecuali ke Bosnia nggak ada ya. Ulama-ulama karangan nggak ke Bosnia, orang lagi perang. Gimana mau ngirim kitab? Yang ada kehabisan. Tetap tetap itu ilmu sampai meninggalnya orang alim. Fayahsululahu bidzalika fadlu nasril ilm. Dengan demikian hasillah buat si orang alim tadi apa? Fadlu nasril ilmi, kemuliaan, keutamaan dari menyebarkan ilmu berkah karangan-karangannya. Wayuk tabu mu'aliman, dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tadi sebagai seorang guru yang da'iyan ilallah bi gabri. Guru tercatat sebagai seorang guru, udah mati masih kecatat namanya guru. Guru si A, guru si B, udah mati, tapi kitabnya sudah menyebar karangan-karangannya. Tetap dikubur dia tercatat sebagai seorang guru yang da'iyan ilallah bi gabri. Tetap hukumnya sebagai da'i ilallah. Makanya dibilang apa ya? Jangan suka manggil orang da'i ilallah, mubalik, hatta selendangnya 7 meter, meski sorbannya 3 meter seperempat, tinggian sorban namanya badan dia. Misalnya, jangan panggil da'i ilallah, jangan panggil
Jangan panggil ada udah. Untuk selanjutnya kita persilahkan penceramah kita, ustadz itu, mu'alim itu, habib itu, kiai itu udah. Kayak ngomong ada ilallah. Jangan nanti. Jangan ala da'i ilallah. Da'i sedoyan burung. Jangan kayak da'i ya. Ada da'i. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man an asya lisanahu haddan yu'malu bihi min ba'di ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Itu kata Rasulullah. Yang kurang lebih artinya man an asya lisanahu, siapa yang menyegarkan, ya, menyegarkan dia punya lidahnya, kayak kita terus dihidupkan lidahnya tadi, ya, haddan dalam mengucapkan suatu kebenaran. Ya, ngajarin orang benar dengan ilmu, ya, bukan ngajarin orang benar pakai mulut. Ilmu yang ngajarin inti untuk bicara, bukan mulut inti yang ngomong. Sebab orang sekarang kebanyakan ngomong tanpa dasar ilmu. Tuh, ngomongnya enak aja, enak, dan salah besar itu. Ngomongnya udah orang nggak ada ilmunya. Ngomong enak aja, ngomong nggak ke ilmu. Nah, tapi di sini diperhatikan man an asyalisanahu haddan yu'mal bihi mim ba'di barang siapa yang menyegarkan dia punya lidahnya, yakni terus dia mengajar orang dalam ilmu agama yang benar, ajarannya benar, caranya benar, terus pandangannya benar, diajarin orang. Jadi berarti barang siapa yang berbuat demikian, yuk malu bihi mim ba'di mauti, di mana ilmu yang disampaikan tadi yang berbentuk kebenaran ajaran agama begitu dan begitu, orangnya meninggal dan ilmunya diamalin sama orang lain, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, tetap pahalanya dialirkan buat orang tadi sampai hari kiamat. Dia udah mati, pahalanya mengalir. Lihat guru yang berilmu, di mana orang yang berilmu dan mengajarkan kebenaran, tuh lidah nggak ada kosong-kosongnya dalam mengajarkan orang kebenaran. Di mana kebenaran tadi dasarnya ilmu, sehingga ucapan-ucapan yang timbul dari guru semuanya ilmu, bukan asal ngomong. Tuh, makanya anak murid aneh tuh, ya Tuhan pelihara masih mau dengerin ucapan aneh, nasihat aneh, selamat ente, nggak bisa dibohongin sama guru, nggak bisa. Nggak bisa dibohongin. Kalau betul Allah pelihara, ente dengerin, ente pakai, iya betul. Tuh, makanya kaset-kaset yang aneh miliki tuh rekam ente. Dulu kan aneh jual rekaman, sekarang kagak, orang mereka gak bayar. Udah ente rekam sendiri, pegang. Jadi kapan waktu ada guru-guru masuk ke kampung ente, nah omongan bertolak belakang, Ustaz punya ajaran, tekan, berhenti. Begitu baru selamat. Sebab kalau ente nggak ada perbandingan dengan buku-buku atau kaset aneh yang aneh edarkan, ente gampang dibohongin sama orang. Sebab inti termasuk orang-orang yang belum sempurna dalam akal. Paham ini? Inti belum sempurna, inti kan mesti akui, inti belum sempurna dalam akal. Bukan berarti belum sempurna dalam akal dalam pengertian otak manusia yang seperti sekarang ini, bukan. Kesempurnaan dalam akal dalam arti dalam sudut pandang agama, inti belum mencapai hal atau tempat di mana keadaan ini memandang, ya ini orang benar, salah. Belum sampai ente bisa ke situ, melainkan sedikit ke sedikit ente ngaji ke sana kemari, ya, kemudian dengerin kaset anak, iya betul. Nah, dengan ente dengar tadi, berarti apa yang datang baru menyalahi apa yang anda sampaikan dalam pelajaran-pelajaran agama di berbagai tempat di Jakarta, tahu persis, ya salah tuh orang. Tuh begitu. Nah, di situ tidak boleh fanatik oleh guru. Tuh, biar salah pokoknya guru gue, nggak ada. Biar salah pokoknya guru gue, nggak ada. Nah, orang sekarang fanatik guru, berarti ya salah dalam tempat, salah kiprah. Sallallahu. Jadi barang siapa menyegarkan lidahnya, ya, artinya dihidupkan lidahnya tadi dengan menyebutkan kebenaran dalam ilmu agama, ya, diamalin ilmunya yang disampaikan tadi setelah dia meninggal, tetap pahalanya dia peroleh orang tadi, tetap Allah Ta'ala alirkan pahala tersebut buat orang tadi yang mengajarkan orang benar sampai hari kiamat. Titik, selesai. Waqad samaitu hadhihi risalatal musyar ilaih, aku namakan risalah ini risalatal muawanah wal muzaharah wal muwazarah lirrahibin minal mu'minin fi suluki thariqil akhir asada. Ini kitab merupakan upaya untuk menolong, mendorong, mendukung. Tuh, menolong, mendukung dan sejenisnya, ya, untuk sama membahu, ya, bagi orang-orang yang mau, di kalangan orang mukmin untuk menjalani jalan-jalan keselamatan dunia sampai akhirat. Tuh, ulah sih kalau yang bilang orang mukmin deh yang untung, orang mukmin untung deh. Semua ulama-ulama ngarang liraghibin minal mu'minin, lihat tuh. Bagi orang-orang yang gemar, yang suka dari kalangan orang mukmin yang menghendaki keselamatan dari jalan dunia kepada akhirat. Semua ulama-ulama ngarang tuh buat orang-orang mukmin. Tuh, ngerti ya? Sebab orang mukmin, sejahat-jahat orang mukmin, ngerti ya? Bagaimanapun juga biar masuk neraka jahanam tetap pada masanya Allah Ta'ala keluarkan.
Ada kalanya Allah Ta'ala keluarkan dengan segi lain, ada kalanya umumnya dengan syafaat Rasulullah SAW. Orang mukmin. Nah sekarang orang mukmin kan susah. Kan dibilang orang mukmin susah gak? Susah, langka orang mukmin. Yang ngaji belum tentu mukmin, gimana yang kagak ngaji? Tuh, melihat. Jadi nasihat ulama-ulama auliya sholihin kembali kepada orang mukmin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keterangan Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada bulan yang lalu, di mana wali-wali begitu sulit untuk dikenali, tapi ada sifat-sifat tertentu dari wali-wali Allah yang dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Al-Ikhwas, begitu keadaannya, di mana ketentuannya wali-wali begitu selesai. Nah, sehingga dari keadaan auliya illah, keadaan wali Allah itu kadang-kadang nampak di tempat yang tak nampak, kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang tidak terlihat di alam terbuka, dan kadang-kadang terlihat di alam yang tertutup. Jadi auliya salin begitu ya. Kayak udah deh gambaran bulan yang lalu deh. Nah bulan yang sekarang yang baru tumben tahu, iya terima aja, masih alhamdulillah. Gitu. Sehingga keadaan demikian tadi, ya, yazharuna fil khafa ma'annahum, tuh. Sedangkan auliya sholihin ma'annahum la yazharuna gat linnas, nggak nampak di pandangan manusia. Auliya sholihin, ternyata deh. Udah keterangan bulan yang lalu, lanjutannya ma'annahum la yazharuna gat linnas. Auliya sholihin tuh kata-kata ibarat badan nih, nggak nonjolin badannya di muka umum. Auliya sholihin, wali-wali itu ibarat badan, sosok tubuh seseorang, dia nggak nonjolin biar orang lihat nih gue wali Allah nih. Kayak tang-tang-teng-teng. Ada wali yang begitu. Ada petang-tang-teng-teng di majelis, petang-tang-teng-teng dalam ceramah, petang-tang-teng-teng dalam tahlil, petang-tang-teng-teng dalam baca maulid, petang-tang-teng di podium, ada. Petang-tang-teng-teng kayak kain warnanya lain-lain. Iya, kain warnanya sama, namanya seragam lakrurah. Hadiah dari apa ya? Dari PKK. Kalau kain itu warnanya seragam. Makanya orang kalau pakai kain jangan warnanya sama. Coklat, kuning, hijau, kuning, merah, kayak kampanye. Kayak begitu. Jadi nggak ketara. Coba kok ceramah merah semuanya, pembagian dari lurah ketahuan. Nah, auliya sholihin begitu. Ma'annahum la yazharuna gat linnas. Mereka wali Allah nggak nampak di kalangan manusia, agak. Illa kecuali, nah, bigadri ma tahtamilu uquluhum khaufan 'alan nas. Kecuali kadang-kadang dalam segala sesuatu urusan tuh kadang-kadang kelihatan sedikit, di mana kelihatannya auliya sholihin, ya, di saat keadaan-keadaan bagaimana, bigadri ma tahtamilu uquluhum, sekadar bisa dimengerti sama akal manusia. Oh itu, misalnya gimana ya, susah sih. Kadang-kadang bagaimana, kadang-kadang gimana itu, lihat, suatu itu kelihatan juga. Suatu kelihatan sekadarnya, kelihatan sekadarnya, di mana? Sekadarnya tadi bigadri ma tahtamil uqulum, sekadar ibarat orang gerakan, ngerti ya? Sekadar kelihatan, wah dia bisa silat, wah dia bisa berenang, ketahuan. Jarak 7 meter kali kayak dia nyelam, nimbul-nimbul di empang. Iya. Bukti dia bisa berenang. Padahal emang keadaan banjir, dia butuh mau nyebrang. Tuh sama-sama mau nyebrang sama orang lain. Nunggu perahu nggak ada. Dia kepaksa harus misalnya mau sembahyang, mau makan, mau apa. Kan begitu. Dia sama teman-temannya udah dinyelam aja, blak sampai aja ke tempat tujuan. Yang lain ngeliat, wow dia bisa berenang. Keadaan dia tadi yang sebetulnya dia nggak kayak berenang pun sampai. Tapi dia nggak mau begitu, nggak mau begitu. Sekadar aja jalan aja berenang, sehingga renang, gerakan dia pada saat berenang tuh bisa dilihat sama teman-temannya. Tuh ala kadarnya, udah nggak kayak berenang mesti nyilam basahin baju pun dia mampu. Tuh, nah auliya sholihin, wali-wali begitu. Bigadri ma tahtamil uquluhum, sekadar bisa diterima gerak-gerik dan sebagainya itu oleh akal manusia. Kenapa? Sebab kalau dia misalkan aneh kali 12 meter 15 meter dia jalan begitu aja, teman-temannya bilang, wah sihir nih, wah pakai wapak nih. Misalnya orang sekarang kan demen wapak nih, dari ujung ke ujung nih nggak kurang 3 orang pakai wapak nih, dari ujung ke ujung ada wapaknya jajal.
Ini dari ujung-ujung nih yang hadir nih 3 orang nggak lebih. Pakai wapak. Jadi wali pikir, wah ini wali pakai wapak, benar tuh wali pakai wapak, kayak sempak bener. Ya sempak bener, orang pakai celana, kayak celana. Orang ngaji pakai celana, jangan lolos pakai celana panjang dalam nggak pakai celana dalam, jalan ente. Ini banyak semut bakok di. Itu ya, jadi bikin terima tahta mil'uguluhum ya, sekadar bisa dimengerti. Ya, gerak-gerik langkah dan sebagainya, sekadarnya doang deh. Kenapa begitu? Khaufan 'alan nas, khawatir kalau orang jadi bagaimana. Ada kalanya orang kan lihat sesuatu terus mengagung-agungkan deh. Baru begitu-gitu aja wah, ya dibodohin sama orang. Dibodohin sama orang. Ada kalanya kejadian bener terus orang bisik-bisikin, bangga itu iblis. Kemudian, wakatkan hasil Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu taala yaqul, guru Syekh Abdul Syarani yang bernama Syekh Ali Al-Khawas berkata, "Man i'taqada." Ini antum nih untung antum ya, dalam arti untung. Pada masanya ulama-ulama sholihin pulang ke rahmatullah, ya, banyak buaya-buaya agama timbul dan itu memang janji Rasulullah SAW, pasti dajjal bakal timbul, ngelihat. Di mana dajjal tadi selalu membongkar habis peninggalan perjalanan aulia sholihin. Baik itu mereka para ulama-ulama dalam yang mengarang kitab-kitab maupun ulama-ulama yang mengajarkan kitab-kitab ilmu agama. Pada masanya ini dajjal tuh lihat bakal timbul yang membongkar habis paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di kampung, di masjid, di musola, di kelurahan, di kota, di kecamatan, dia bongkar habis tuh dajjal. Paham ente? Makanya ilmu yang sekiranya antum nggak paham, bagaimana caranya tetap jadiin bahan. Ini pedoman buat kita kapan waktu terjadi tidak bisa. Kapan waktu orang macam-macam kagak bisa. Aku sudah dengar keterangannya demikian keadaannya. Selamat. Itu yang ana harapkan dari murid-murid ana atau jamaah yang biasa kenal sama ana ngomong begitu-begitu. Itu pedoman buat di masa datang. Begitu. Ngerti ya? Sebab yang ngomong bukan ana hanya sekedar menyampaikan. Nah, lanjutan kata beliau, "Man i'taqada annahu yanalu hazzan minallahi ta'ala biqarabatihi min awliya'illah." Barang siapa mengira, menyangka, yakin nih, barang saya berasa yakin annahu yanalu hazzan minallahi ta'ala, bahwasanya dia beroleh suatu keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala biqarabatihi min auliya'illah, tersebab adanya pendekatan dia kepada salah seorang wali Allah. Barang siapa yakin, aku yakin nih gue dapat keuntungan dari Allah taala hanya karena bergaul sama wali, karena berteman sama wali, jalan-jalan sama wali. Barang siapa meyakinkan bahwa dia beroleh keuntungan tersebab dia adakan pendekatan atau dekatnya dia kepada seorang wali Allah, ya, tapi ma'adami solahihi wa mukhalafatihi li tariqatihim, disertai dengan keadaan dia nggak bagus, apa ya, bergaul sama solehin, sama orang-orang baik dalam pandangan agama, dia bergaul, dia berasa dia beroleh keuntungan pangkat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bergaul sama orang soleh, tapi dirinya nggak benar. Paham omongannya? Dirinya nggak benar, bangga macam-macam kayak kita bergaul sama orang alim, boleh kiai, boleh habib, boleh mualim, boleh ustaz, orang alim, orang soleh. Timbulnya bukan jadi berpikir, gue berteman atau gue diajak sama siapa? Aku diajak bicara sama siapa? Aku berjalan sama siapa? Yang seharusnya dia berpikir, semakin takut. Bukan justru menimbulkan kebanggaan. Paham ente? Nggak paham ente? Paham ya? Misalnya, ane kan guru, ngerti ya? Ente murid ane nih, 5 orang, 7 orang, ane ajak ke sana kemari, ngerti ya? Ane bercanda macam-macam. Ente jangan sembarangan. Yang ente ajak ngobrol siapa? Yang ente ajak bercanda siapa? Guru ngajak bercanda. Ente jangan sembarangan, jangan ente kemudian berbangga-bangga. Gua ajak gua makan barang, gua restoran nggak bayar. Macam-macam ya, kalau kagak bayar guru yang bayarin. Nah, perasaan-perasaan dia menjadikan dia bangga. Yang seharusnya dia berpikir, aku diajak oleh dia, orang ada ilmunya, akhlaknya begitu, bawaannya begitu, ibadahnya begitu. Tapi sama orang yang diajak sama guru tadi justru bertolak belakang, ma'adami solahi. Dia justru ketiadaan kebaikan ini orang. Jadi ada-ada udah begitu bejat aja. Tuh, bukan berpikir 2 kali dia bergaul sama siapa, ngobrol sama siapa, kemudian diajak sama siapa, ke tempat mana dia diajak, bukan dia berpikir. Waduh, berarti aku harus lebih hati-hati dalam mengikuti jejak langkah guru-guru aku. Mesti waspada, bukan bangga dan bangga. Hati-hati itu iblis jago itu. Tuh. Wa mukhalafatihi li tariqatihim. Dan menyalahi perjalanan orang-orang yang tadi dianggap orang saleh, wali-wali perjalanan